Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, puji kehadirat Allah yang Maha Suci, syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat yang tak terhitung banyaknya. Salawat ring salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini tentunya kita sama-sama jangan sampai dalam hidup ini kita lalai. Jangan sampai hidup ini kita terbuai. Tentunya kesempatan ini ya janganlah kita terlena dengan fata morgana dunia. Janganlah kita terlena dengan bagaimana tentunya aktivitas kita di dunia. Pada akhirnya kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh menjadi orang yang merana. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini Allah gambarkan bahwasanya kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Maka tentu dalam pepatah orang Arab menyampaikan bagaimana tentunya ketika setetes madu bisa mematikan serangga atau semut. Tentu kesempatan ini kita memahami analogi supaya kita paham, supaya kita terenyuh bahwa sesungguhnya kenikmatan dunia yang kita hari ini laksanakan dan jalankan, yang hari ini boleh jadi di antara kita orang yang beruntung yang hari ini sedang menikmati gemerlapnya dunia, kemegahannya dunia, maka tentu jangan sampai terlena ketika setetes madu bisa mematikan serangga atau semut. Inilah pepatah Arab yang untuk kita sebagai introspeksinya, kita muhasabahnya kita. Bagaimana tentu ceritanya ketika semut ya menghampiri madu, yang dimana dia ingin mencicipi manisnya madu karena tertarik dengan madu. Maka dia mulai mencicipi madu. Namun karena kerakusannya, namun karena tentunya ambisinya ingin meminum madu ini secara banyak, maka tidak disadari bahwa ketika mulutnya semut ini, serangga ini menempel kepada madu, madu ini berjalan masuk ke dalam tubuhnya sehingga semut ini ditenggelamkan oleh madu. Apa yang terjadi? Semut ini menjadi mati. Nah, inilah tentunya fenomena kita. Maka ketika kita hari ini analoginya adalah sebagai semut yang memakan madu, artinya manusia yang sedang menikmati gemerlapnya dunia, kemegahan dunia, maka tidak boleh lupa, tidak boleh menjadi ambisi ketika kita tentunya menggapai dunia, bahkan tidak memahami bahwa dunia ini adalah tentunya sementara. Dunia ini kenikmatannya menjadi terlena ketika kita tidak memahami tujuan daripada dunia. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu bagaimana tentunya ketika kita terlena ambisi untuk bisa merasakan nikmatnya keduniaan, ambisi untuk merasakan fata morgananya dunia, ambisi untuk bisa menikmati bagaimana dunia ini bisa kita pegang, bisa kita raih, bisa kita rasakan. Namun ketika ambisi, hawa nafsu kita muncul yang tidak merasa puas dengan nikmatnya duniawi, nikmatnya anugerah Allah, maka tentunya bisa saja mencelakakan kita sebagaimana semut celaka karena terendam oleh madu.
Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara potret yang kecil sebagai gambaran dalam hidup kita. Maka kita hari ini kita lalai kepada Allah. Bahkan mentambatkan hati kita kepada dunia. Dunia kita seolah menganggap segalanya. Dunia ini seolah kita tidak ada. Perjalanan kita setelah keduniaan ini, dunia ini, maka tentunya akan celaka ketika kita hari ini akan terfokus kepada dunia. Subhanallah. Tentu kita masih juga mengingat dan diingatkan, ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia ini adalah perhiasannya akhirat. Dan dunia ini adalah sebagai tanaman-tanamannya akhirat. Tumbuhannya ataupun ya ketika tanaman akhirat. Artinya apa? Artinya menjadi satu hal yang harus kita tanamkan, yang harus kita camkan, bahwa dunia ini sebagai tanamannya kita. Ketika tanaman kita banyak, ketika yang kita tanam itu banyak, maka tentu hasilnya akan kita raih. Hasilnya akan kita dapat tentunya nanti di akhirat. Subhanallah. Maka kalau hari ini kita menganggap, bahkan kita lalai, juga ambisi, rakus terhadap dunia, maka tentu akan kerugian yang kita dapatkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tentunya kita terselamatkan dari bahaya ambisi terhadap keduniawian, karena Allah mengingatkan kepada kita, tentunya dunia ini hanyalah sementara. Akhirat tentunya tempat kita yang abadan abada. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Khudh masafa wa adama kada. Ambil yang baik dan campakkan yang buruk. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.